Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kali ini kembali saya akan membahas tentang pinjaman online legal. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah resiko apabila telat bayar di aplikasi pinjaman online legal Bantu Saku. Jadi buat teman-teman semuanya yang pernah menjadi nasabah Bantu Saku, silakan nanti kalian bisa berbagi pengalamannya dengan mengetikkannya di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan support dulu dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. Silahkan video ini jika memang bermanfaat. Oke, langsung akan kita bahas saja. Aplikasi pinjaman online Bantu Saku merupakan aplikasi pinjaman online legal karena sudah ada di deretan 102 pinjaman online legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam prakteknya Bantu Saku ini, kalau misalkan kita sebagai nasabah yang pertama kali mengajukan pinjaman itu, pertama yang harus kalian persiapkan adalah KTP, nomor handphone, nomor kontak darurat, riwayat pekerjaan, nomor rekening, dan kelengkapan lainnya kalau memang itu diminta, misalkan ada kartu keluarga dan lain-lain. Setelah kalian melakukan pendaftaran, registrasi, dan verifikasi kalian diterima, disetujui oleh kredit analis, nah nanti kalian akan ditawarkan sejumlah limit pinjaman yang bisa diambil. Misalkan taruhlah kalian limitnya itu pertama kali misalkan dikasih 1 juta, karena kan yang namanya limit itu ditentukan oleh skor kredit data-data kita waktu diajukan. Kalau misalkan skor kreditnya bagus, itu kemungkinan akan dikasih limit yang lebih besar, dikasih limit pinjaman yang lebih besar. Tapi kalau skor kreditnya tidak bagus, ada kemungkinan pinjaman kalian akan di reject atau ditolak. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang belum pernah mengajukan pinjaman online di Bantu Saku, saya sarankan jangan pernah, karena khawatir nanti kalian terjebak dalam lilitan hutang yang semakin besar. Nah, Bantu Saku ini kalau misalkan perhitungan bunganya itu sudah menerapkan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 0,4% per hari bunganya. Bunga pinjaman 0,4% per hari. Nah, untuk tenor yang ditawarkan biasanya ada yang untuk awal tahun 2023 ini, awal tenornya sekitar 60 hari sampai 90 hari. Itu juga ditentukan oleh skor kredit data-data yang kita ajukan. Nah, kalau kita misalkan sebagai contoh mengambil tenor yang 60 hari, itu periode pembayaran pertama itu jaraknya sekitar 15 hari. Jadi pembayaran pertama 15 hari sejak pengajuan, sejak dicairkan dananya. Lalu periode pembayaran kedua itu hari ke-30 atau 15 hari kedua ya. Dan untuk pembayaran yang selanjutnya yaitu hari ke-60 kalau kita ngambil tenor yang 60 hari. Nah, kalau misalkan ternyata kita mengambil yang 90 hari, itu pembayarannya hampir sama. Jadi periodenya 15 hari. Nah, itu sedikit memberatkan kalau misalkan buat kalian yang pertama kali meminjam uang di pinjaman Bantu Saku, karena pasti akan kaget di saat pembayaran ternyata 15 hari sudah harus mengembalikan. Jadi sekali lagi saya sarankan buat teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini, kalau misalkan kalian ada rencana meminjam uang di pinjaman online, sebaiknya jangan pernah dilakukan. Karena saya yakin kalau misalkan kalian sudah sekali melakukan pinjaman uang di pinjaman online, kalian akan terjebak dalam hutang yang semakin membesar. Karena ada kemungkinan jika mental kalian tidak kuat, akan di saat jatuh tempo akan diteror dengan chat WA, akan ditelepon terus, ditanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Nah, nanti jika mental kalian tidak kuat, karena takut diteror di telepon tersebut, ada kemungkinan kalian akan melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online, dan ini sangat dilarang.
Maksud dilarang itu karena sangat beresiko tinggi jika kalian melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online, kalian akan terjerat dalam lingkaran hutang yang semakin membengkak. Jadi saya sarankan sekali lagi, jangan pernah meminjam uang di pinjaman online. Carilah pinjaman lain, bisa dari saudara, dari teman, dari keluarga, agar itu tidak terlalu beresiko. Oke, demikian sharing sekitar pinjaman online bantu saku. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah pernah mengalami, sekali lagi silahkan kalian bisa berbagi di kolom komentar dengan cara membagi pengalaman kalian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang menonton video ini. Semoga menjadi inspirasi. Dan buat kalian yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, sudah telat bayar, sudah jatuh tempo, bahkan ada yang gagal bayar, saya sarankan yang pertama adalah kuatkan mental kalian, yang kedua tetap tenang, tetap rileks, tetap santai, jangan sampai merasa takut ketika diteror oleh chat WA dan telepon yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online. Karena kalau misalkan kalian tidak tenang, tidak rileks, ada kemungkinan kalian melakukan gali lubang, tutup lubang kembali. Resiko kalau misalkan telat bayar di aplikasi pinjaman online bantu saku ini sebenarnya tidak terlalu berat. Dalam arti tidak terlalu berat ini kan hampir mirip-mirip dengan pinjaman online yang lain, yaitu di saat jatuh tempo sudah mulai, sebelum jatuh tempo sudah mulai ditelepon. Jatuh tempo apalagi telat bayar sudah di chat WA dengan kata-kata yang ya tahu sendiri, yang namanya pinjaman online pasti ada unsur penekanan, intimidasi, dan frekuensi chat WA-nya juga cepat. Dalam arti cepat itu atau jaraknya itu sangat tinggi sekali. Karena kan kalau misalkan kalian yang sudah mengalami pasti tahu, misalkan dalam waktu 1 jam itu bisa beberapa kali dikirim chat WA, dan itu akan mengganggu aktivitas kalian. Jadi resiko telat bayarnya yaitu diteror dengan chat WA, ditelepon terus menerus dalam waktu dari jatuh tempo itu mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ke depannya. Jadi kalian harus siap-siap aja. Yang pertama mental kalian harus kuat, karena kalau mental kalian kuat, itu kemungkinan kalian tidak akan merasa takut dengan apa yang dilakukan oleh DC pinjaman online tersebut. Jadi sekali lagi tenangkan, kuatkan mental, dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan pada Allah agar diberi kemudahan dan diberi solusi terbaik dari segala permasalahan pinjaman online ini. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang ketakutan karena dikejar-kejar oleh chat WA dari DC-DC pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.